Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mudik Lebaran 2024, Polri melaksanakan pantauan udara arus balik dengan rute ruas tol Cikopo hingga ruas tol Cikampek. Dalam pantauan ini, ruas jalan tol arah Jakarta masih kondusif ramai lancar. Dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mudik Lebaran 2024, Polri melaksanakan pantauan udara arus balik dengan rute ruas tol Cikopo hingga ruas tol Cikampek. Dalam pantauan ini, ruas jalan tol arah Jakarta masih kondusif ramai lancar. Polri melaksanakan pantauan udara dengan menggunakan helikopter polisi udara di sepanjang ruas jalur Cikopo hingga Cikampek yang dilaksanakan pada Sabtu siang. Kasubsat Gaspenmas Operasi Ketupat 2024, Kombes Pol Hari Goldenheart memimpin langsung pemantauan udara arus mudik kali ini. Ia mengatakan bahwa volume arus lalu lintas yang mengarah ke Cikampek dari Cikopo masih kondusif dan ramai lancar. Hari ini kita melakukan pemantauan udara terkait dengan arus balik. Kita tadi sudah melihat bagaimana pantauan arus lalu lintas, khususnya arus balik di ruas tol Cikampek menuju ruas tol Cikopo saat ini. Dan dari pantauan kita bahwa arus lalu lintas khususnya arus balik sampai dengan hari ini, siang ini terpantau ramai lancar. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kakor Lantas bahwa diprediksi arus balik akan mencapai puncaknya pada besok dan lusa, yaitu pada tanggal 14 dan 15. Oleh karenanya, Polri menghimbau kepada masyarakat untuk merencanakan kembali lebih awal. Diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kembali ke Jakarta ataupun ke kota-kota tujuan lainnya hari ini, ya, mengingat untuk menghindari terjadinya penumpukan di ruas tol. Selain itu, para pemudik diminta untuk menyiapkan diri baik secara fisik maupun kendaraan. Masyarakat juga diharapkan mampu mentaati peraturan di jalan serta mengikuti instruksi petugas kepolisian yang berada di lapangan demi kenyamanan dan kelancaran arus mudik 2024. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kabupensat Tropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hari Goldenheart, selaku juru bicara Divisi Humas Polri melaporkan tentang pelaksanaan harian Operasi Ketupat 2024. Di antaranya volume arus lalu lintas kendaraan yang keluar maupun yang masuk ke kota Jakarta dari berbagai pintu masuk. Dan berikut pernyataan lengkap juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hari Goldenheart. Terkait dengan arus lalu lintas, baik yang keluar maupun masuk per tanggal 13 April 2024, dapat disampaikan bahwa arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 31.179 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa Utama sebanyak 48.081 kendaraan. Arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak tercatat sebanyak 6.459 kendaraan, sedangkan yang masuk ke Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 5.711 kendaraan. Sementara arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 24.770 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 45.291 kendaraan. Arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama sebanyak 35.905 kendaraan, sedangkan yang masuk melalui gerbang tol Kalihurip sebanyak 47.066 kendaraan. Untuk arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi Utama, ini sebanyak 33.931 kendaraan, sedangkan yang masuk sebanyak 39.987 kendaraan. Hal-hal yang terkait dengan situasi Kamsel Tipcar Lantas dapat disampaikan bahwa arus lalu lintas yang masuk Jakarta melalui 5 gerbang tol tersebut tercatat
pada hari Sabtu 13 April 2024 sebanyak 186.136 kendaraan. Sedangkan volume arus lalu lintas yang keluar sebanyak 132.244 kendaraan. Situasi Kamtibmas dalam pelaksanaan operasi ketupat pada hari Sabtu secara umum dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Sementara gangguan Kamtibmas kejahatan sebanyak 903 kasus, bencana sebanyak 2 kejadian, pelanggaran sebanyak 5 kasus, gangguan terhadap ketentraman sebanyak 40 kejadian. Data kecelakaan lalu lintas dapat disampaikan pada hari Sabtu 13 April 2024 tercatat sebanyak 267 kejadian dengan rincian 34 orang meninggal dunia, 45 orang luka berat, dan 350 orang luka ringan. Dengan total kerugian material sebesar Rp736.020.500. Dari penindakan yang dilakukan dapat disampaikan data sebanyak 31.015 kejadian dengan rincian sebanyak 30.517 berupa teguran dan sebanyak 498 tilang etle. Data kami himpun kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung dari barat menuju timur ini nihil karena saat ini sejak kemarin sudah diberlakukan sistem one way, sedangkan kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung dari timur ke barat hingga pukul 10 pagi ini sebanyak 12.549 kendaraan. Untuk penyeberangan, data kapal penyeberangan penumpang dan kendaraan pada operasi ketupat tercatat hari Sabtu kemarin, yaitu kapal yang beroperasi dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni sebanyak 31 kapal dengan 86 perjalanan, jumlah penumpang 32.293 orang dengan total kendaraan sebanyak 6.567 unit. Sedangkan kapal yang beroperasi dari Pelabuhan Bakahuni menuju Merak sebanyak 31 kapal dengan 86 perjalanan, jumlah penumpang 61.218 orang dengan total kendaraan sebanyak 14.507 unit. Bapak Kapolri telah memerintahkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan arus mudik bersama seluruh stakeholder yang ada terkait dengan pengaturan delaying system, penyiapan buffer zone secara optimal serta menjaga ketertibannya. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kerjasamanya, kemudian tertib, antri, dan bersabar. ASDP dan Polri serta para stakeholder terkait akan terus memberikan pelayanan pada para pemudik sehingga arus mudik dan balik dapat terwujud secara nyaman, aman, serta mudik ceria penuh makna pada tahun ini dapat terwujud. Terkait dengan pelaksanaan one way dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 tol Cipali dan kontraflow 2 lajur dari kilometer 72 tol Cipali sampai dengan kilometer 47 tol Japek diperpanjang hingga Minggu 14 April pukul 24.00. Korlantas Polri bersama Menko PMK, Menteri Perhubungan dan Dirjen Hubdat menggelar rakor pengamanan arus balik Lebaran 2024 di Gedung Serbaguna Polda Lampung. Korlantas akan mengatur perjalanan dari rest area terdepan dan seterusnya. Apabila di Pelabuhan Bakauheni sudah kosong kendaraan yang berada di rest area terdekat dan selanjutnya dapat masuk ke pelabuhan untuk menyeberang. Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno menggelar rapat koordinasi dalam rangka pengamanan arus balik Idul Fitri 1445 Hijriah di Gedung Serbaguna Polda Lampung pada Jumat lalu. Turut hadir dalam rakor ini Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Dir Regiden Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Gubernur Lampung Arinal Juraidi, dan Direktur Operasional PT Jasra Harja Dewi Aryani Suzana. Dalam rakor ini, Korlantas mengatakan sejumlah opsi untuk mengatur atau mengurai arus yang masuk ke pelabuhan. Salah satunya akan diberlakukan delaying system, mengingat kapasitas pelabuhan yang terbatas. Pihaknya akan mengatur perjalanan dari rest area terdepan dan seterusnya. Apabila di Pelabuhan Bakauheni sudah kosong,
kendaraan yang berada di rest area terdekat dan selanjutnya dapat masuk ke pelabuhan untuk menyeberang. Kakor Lantas juga mengingatkan agar pengemudi yang akan menggunakan akomodasi kapal dihimbau untuk membeli tiket dalam jarak 2,41 km menuju pelabuhan, dikarenakan tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Delaying sistem ini memang harus kita lakukan, karena kapasitas pelabuhan yang sangat terbatas. Ya. Artinya kita akan mengatur perjalanan dari mulai rest area terdepan, dan seterusnya ke belakang ada 5 rest area yang akan disiapkan oleh Pak Kapolda. Sehingga ketika di pelabuhan sudah kosong, baru ini akan masuk kendaraan dari rest area yang terdekat. Begitu juga selanjutnya dari rest area kedua ke yang terdekat. Jadi mohon diinformasikan, pasti ada mendelay atau menunda perjalanan di 5 rest area itu. Jadi sehingga tidak berpikir masyarakat ada apa. Selain itu, dengan adanya 2 kejadian menonjol saat arus mudik, Kakor Lantas terus berpesan kepada pengemudi untuk memastikan diri dalam kondisi sehat dan stamina kuat, serta tidak memaksakan berkendara apabila lelah. Irjen Pol Aan Suhanan berpesan agar masyarakat yang akan pulang menggunakan kendaraan umum atau sewa, agar memastikan kelayakan kendaraan dan mengunjungi tempat resmi. Pastikan kendaraan yang resmi, ya. Tidak menggunakan kendaraan sewa yang tidak resmi, karena kita tidak bisa menjamin kendaraan itu layak jalan atau tidak. Ya. Kemudian terakhir, untuk para pemudik yang akan balik ke Jakarta maupun ke Sumatera, tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Ya, tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Sudah diberlakukan geofencing, ya, artinya hanya di 2,41 km ya baru bisa beli tiket. Artinya yang tidak bertiket tidak bisa masuk ke pelabuhan. Kalau ada yang lolos akan diputar balikan, silakan beli di 2,41 km tersebut atau di buffer zone yang ada. Dari Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.